Assalamualaikum sahabat desa. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ataupun permintaan dari salah satu sahabat yang mengomentari video saya sebelumnya, yaitu tentang alur penggunaan Syscodes dari awal khusus bagi pemula. Kira-kira komentarnya seperti ini: Bang, tolong buatkan tutorial perbaikan kwitansi yang salah input nilai uangnya. Nah, ini mungkin kalau menurut saya, yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah ada satu SPP yang sudah dibuat dan sudah dicairkan, dan kemungkinan itu ada kesalahan dalam menginput nilai anggarannya ataupun nilai uangnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kita langsung saja. Di aplikasi ini saya sudah siapkan satu contoh SPP yang sudah kita cairkan, ya, seperti ini. Kita lihat salah satu SPP-nya. Ini salah satu contoh SPP yang sudah saya cairkan. Coba kita lihat. Kemudian kita cetak di bagian pengeluaran. Ini adalah bukti pengeluaran ataupun kwitansi pengeluaran. Nah, ini sudah dicairkan senilai 11 juta untuk pengadaan 2 buah laptop, ya. Ini anggap saja SPP ini kita salah input, lalu akan kita perbaiki. Nah, sementara SPP ini sudah kita cairkan dan sudah masuk ke dalam laporan realisasi. Jadi caranya seperti ini, kawan-kawan. Untuk langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Kita masuk ke data entry. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghapus terlebih dahulu SPP yang sudah dicairkan. Kita batalkan pencairannya, baru nanti kita hapus dan rubah SPP-nya. Nah, untuk melihat daftar SPP yang sudah dicairkan, kita masuk ke menu browse ini. Nah, ini kan ada tulisan SPP yang sudah dicairkan. Jadi jangan khawatir ketika kawan-kawan sudah terlanjur membuat dan mencairkan SPP, namun setelah dilihat-lihat dan setelah diperiksa ternyata ada kesalahan input nilai ataupun pajak dan lain-lain. Nah, itu tetap masih bisa diperbaiki sepanjang memang aplikasinya belum ditutup ataupun tahun anggaran belum ditutup. Kita cari SPP yang tadi yang sudah kita cairkan. Ini SPP yang nomor 0091 ini kita buka. Kemudian setelah terbuka seperti ini kan nampak bahwa transaksi melalui CMS ataupun non tunai, ya. Ini sudah dicairkan, sehingga ini kita hapus terlebih dahulu. Klik hapus. Nah, setelah kita hapus pencairan, baru kita lakukan perubahan ataupun perbaikan di bagian SPP definitifnya, di bagian SPP kegiatan. Kita pilih SPP definitif, kita cari SPP yang tadi ini, kemudian kita masuk kembali. Nah, di sini nilai awal yang sudah kita input untuk 2 buah laptop adalah sebesar 11 juta. Nah, ternyata setelah kita lihat di SPJ ataupun di nota pembayaran dari toko, ternyata harga laptopnya kurang dari 11 juta. Jadi ini langsung kita rubah. Ini katakan contoh seperti ini, ya. Kita langsung rubah. Anggap saja ada pengurangan sebesar 1 juta, ya. Yang awalnya tadi 11 juta sekarang menjadi 10 juta. Dengan asumsi bahwa harga laptop adalah 5 juta 1 buah. Jadi seperti itu. Ini langsung kita simpan. Kemudian jangan lupa langsung kita klik lagi 2 kali untuk kita memperbaiki nilai pajaknya. Karena tadi perubahan nilai anggaran, perubahan nilai realisasi otomatis juga mengurangi nilai pajaknya. Ini yang pertama, ada 2 pajak yang akan kita rubah. Yang pertama pajak PPN terlebih dahulu. Kita ubah. Kemudian kita hitung kembali. Kita klik centang di bagian PPN. Nah, kemudian ini langsung kita set. Nah, jadi otomatis nilainya akan berubah. Setelah itu langsung klik simpan. Kemudian kita klik kembali pajak yang berikutnya, yaitu pajak PPh 22. Langsung kita klik ubah. Kemudian hilangkan centang di PPN ini, kita centang di bagian PPh pasal 22. Kemudian kita tekan set. Nah, maka nilainya juga akan berkurang. Langsung simpan. Nah, sudah selesai untuk
perbaikan di bagian pajak, kemudian perbaikan di bagian nominal juga sudah selesai, sehingga sekarang kita sudah bisa melakukan pencairan kembali SPP yang tadi kita batalkan. Jadi nanti di laporan realisasi dan di bukti pengeluaran ataupun di kwitansi akan muncul nilai yang sudah kita perbaiki. Kita klik di bukti pencairan. Ini untuk melihat SPP yang belum dicairkan. Kita klik di SPP yang tadi, kemudian klik tambah, masukkan tanggal. Nah, ketika ini transaksi non tunai, kita harus pilih di bagian bank ini. Kalau transaksi tunai, maka terlebih dahulu sebelum kita melakukan pencairan, kita harus input di menu bagian mutasi untuk tarik tunai. Kalau tidak kita lakukan mutasi, maka tidak bisa dilakukan pencairan, karena bisa jadi pada saat ini saldo kas tunai tidak mencukupi senilai SPP yang akan kita cairkan. Sebagai contoh seperti ini, misalnya kita pilih tunai sementara kita tidak melakukan mutasi penarikan, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini, saldo kas tunai tidak mencukupi. Nah, sini perlu diingat ya untuk penarikan untuk pencairan tunai. Nah, sekarang ini untuk kasus ini kita anggap nah, tapi untuk kasus ini kita akan melakukan pencairan secara non tunai ataupun CMS. Kita pilih banknya, kemudian klik simpan. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman. Tinggal kita cek di bagian laporan pertanggungjawaban untuk memeriksa apakah pengadaan laptop tadi sudah masuk di bagian laporan realisasi. Kita lihat di bagian realisasi per kegiatan. Di bagian kode rekening pengadaan aset desa. Ini kode rekening 121 ya. Untuk belanja modal pengadaan peralatan mobiler dan aksesoris. Dari anggaran 41 juta sudah terrealisasi 10 juta. Ini adalah untuk 2 buah laptop. Demikian mungkin kawan-kawan, khusus yang sahabat kita tadi yang bertanya, ini Bang Nisa Abu 8956 yang berkomentar di video saya. Mohon maaf juga belum sempat untuk membalas, untuk memberikan video ataupun membuatkan tutorialnya karena kesibukan dan lain hal. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi bagi sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah mampir, sudah like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.